Komandan Tim Komunikasi Bravo Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono, menggarisbawahi ulang komitmen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 untuk menjamin kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia. Komitmen Prabowo Gibran kembali diutarakan Budi Satrio menjelang pelaksanaan debat pemilihan presiden terakhir pada Minggu 4 Februari 2024 yang salah satunya akan membahas mengenai kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, Budi Satrio Jiwandono menyatakan Prabowo Gibran sudah menyiapkan beberapa langkah strategis dan juga praktis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Untuk mewujudkan program tersebut, Budi Satrio menegaskan bahwa Prabowo Gibran akan mengambil langkah pertama dengan menghapus kredit-kredit macet di tingkat petani dan nelayan kecil. Adapun untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Budi Satrio mengatakan Prabowo Gibran akan menjamin ketersediaan pupuk, kepemilikan lahan, dan menjamin harga jual hasil panen dari petani kompetitif dan terjaga. Ia mengatakan Prabowo Gibran akan mengevaluasi total program kartu tani yang bermasalah terutama di Jawa Tengah. Hal ini untuk menciptakan akses langsung petani kepada pupuk dan benih. Untuk jaminan harga panen, Budi Satrio mengatakan Prabowo Gibran akan menjamin harga pembelian pemerintah dari hasil panen memberikan keuntungan minimal 30% kepada petani. Soal biaya produksi, yang mengatakan Prabowo Gibran juga akan menurunkan bunga bank bagi yang membutuhkan kredit modal serta penjaminan ketersediaan pupuk, obat, dan pestisida. Hal senada juga bakal diterapkan kepada nelayan. Budi Satrio menjelaskan bahwa hampir semua fasilitas kesejahteraan sosial untuk petani akan tersedia untuk nelayan. Budi Satrio menegaskan Prabowo Gibran akan berupaya mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai poros maritim dan memastikan sarana dan prasarana yang unggul tersedia untuk nelayan Indonesia. Prabowo Gibran kata dia akan pula membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil terluar dan kawasan pesisir. Untuk pendidikan anak-anak petani dan nelayan, Budi Satrio menyatakan bahwa Prabowo Gibran akan memprioritaskan mereka mendapatkan beasiswa mulai dari jenjang S1 sampai S3. Dengan sederet langkah kebijakan tersebut, Budi Satrio meyakini kesejahteraan petani dan nelayan akan semakin meningkat dalam pemerintahan Prabowo Gibran nantinya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Pangandaran dan bertemu dengan ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pada Senin 17 Juli. Kedatangan Prabowo pun disambut antusias oleh nelayan dan warga yang sudah menunggunya di Bandara Susi Air. Tak jarang para warga meneriaki Prabowo dengan kata presiden. Selesai berkegiatan dengan warga, keduanya melakukan pertemuan tertutup selama 1,5 jam di kediaman Susi. Saat keluar ruangan, Susi lantas ditanya soal pertemuan tersebut termasuk terkait dengan Pilpres 2024. Dikutip dari Tribun Jabar, Susi menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak membahas mengenai politik. Disinggung soal rencana untuk maju Pilpres, Susi mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Ia menyebut Prabowo bukanlah sosok yang sembarangan dalam menentukan pasangan Pilpres. Ditanya mengenai calon yang cocok untuk Prabowo, Susi mengatakan dirinya tak tahu menahu karena bukan orang politik. Sementara itu, Prabowo menolak untuk berbicara terlalu banyak mengenai politik di kesempatan tersebut. Padu Laut Nusantara dan para nelayan, ya saya ingin ikut serta sedikit untuk membantu, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat digunakan. Saya juga bicara sama Ibu Susi bagaimana kita ingin terus memberdayakan, memperkuat para nelayan kita, ya kita terus berpikir dan kita terus berusaha. Dan saya sudah komit sama Ibu Susi, saya akan bantu lagi 10 kapal lengkap, ya. Jadi amin.